pertanyaan keluhannya customer Adobe. Gue jawab buat kalian. Halo guys, apa kabar? Gimana belajar editingnya? Lancar kan ya? Sebenarnya Adobe Premiere Pro itu punya banyak banget masalah gitu. Dan sebenarnya itu bukan masalah kalau kalian tahu. Itu adalah masalah. Nah, jadi intinya adalah di Premiere Pro itu sering banget nemuin masalah. Tapi untuk masalah-masalah yang karena kesalahan kalian itu bisa diatasi. Tapi untuk masalah yang karena instalasinya yang nggak benar atau error karena konsekuensi bajakan itu nggak akan dibahas di sini. Jadi di sini intinya gue akan membahas beberapa hal masalah umum yang terjadi di Premiere Pro. Oke, kita mulai saja. Masalah yang pertama adalah di Adobe Premiere Pro nggak ada sequence. Oke, sequence itu artinya timelinenya gitu kosong kayak gini. Jadi memang nggak ada apa-apa. Loh, sequence gue kemana? Sequence gue kemana? Bingung kan? Atau tampilannya acak-acakan. Nah, tampilan acak-acakan sehingga membuat tampilan kalian beda dengan tampilan gua itu bisa diatur di sini. Window, workspace, terus pilih yang editing. Kalau tetap nggak ada, pilih yang reset to save layout. Dan langsung benar semuanya. Kalau kalian mengalami masalah itu. Sequence-nya kemana? Sequence di Adobe Premiere Pro itu harus dibuat. Sering banget orang nanya, sequence-nya di mana? Caranya ke File, New, kemudian Sequence. Boom, ada pilihan di sini. Tinggal pilih sequence yang mana sesuaiin sama DSLR kalian atau kamera kalian. Klik OK dan sequence-nya langsung jadi. Nih. Jadi ini bukan masalah sebenarnya, tapi kalian yang nggak tahu. Mungkin gitu loh, maaf ya. Yang kedua adalah filenya ngilang atau merah, offline bahasanya, media offline. Biasanya kesalahan itu muncul karena kalian melakukan perubahan file rujukannya itu berubah. Gue akan kasih contohnya itu kayak gini. Gue udah punya video nih ya, tiba-tiba atas kesalahan gue, file ini hilang. Jadi intinya ini adalah kalian harus cari filenya itu ada di mana. Nggak usah bingung. Caranya itu kayak gini. Ini adalah file yang hilang tadi, warnanya kayak gini. Kalian bisa lihat, ini tanda tanya. Caranya adalah kalian klik kanan, kemudian pilih link media. Link media. Nah, di sini ada pilihannya. Kemudian kalau filenya banyak di sini, kayak yang offline ada 10 gitu ya. Kalian cuma perlu link satu file. Nah, caranya adalah kalian pilih, ini angkanya diinget-inget, MV3991. Paham? MV3991. Kemudian klik locate. Nah, kalian kan pasti inget tuh pindahinnya ke file mana. Kalau kehapus ya goodbye gitu. Nah, kalau gue di sini, gue ingat tadi gue pindahin ke D. Gue cari di mana ya? Di D. Wah, file pindahan. Gue namain file pindahan tadi. Oke, ketemu. Pilih filenya, kemudian klik OK. Nah, udah balik lagi, gitu. Jadi nggak usah bingung sama media offline, karena istilahnya aplikasi cuman bingung file kalian itu ada di mana. Gitu, done, selesai. Efek yang tidak dapat ditumpuk bersama-sama. Contohnya, efek warp stabilizer ditumpuk sama slow motion, itu nggak bisa. Jadi sebenarnya gue udah pernah ajarin ini, cuman masih banyak yang nanya. Pasti ada peringatannya, warnanya merah. Kayak gini. Ini pertama, gue akan kasih slow motion dulu. Ini 46% bisa dilihat. Terus gue kasih satu lagi namanya warp stabilizer. Mana dia? Warp stabilizer. Boom. Ada tulisannya warp stabilizer and speed can be used on the same clip. Artinya dua efek ini nggak bisa digabung. Ada caranya. Caranya adalah kita undo dulu. Ini kita udah slow motion, udah kasih perlambatan. Klik kanan videonya, terus klik next. Next ini maksudnya adalah kalau kalian punya file itu dimasukin ke dalam folder, dimasukin ke dalam folder yang lebih dalam. Jadi setelah di nesting, maka ini dianggap kecepatan normal atau istilahnya nggak ada perlambatan. Jadi ketika dikasih warp stabilizer, dia akan proses tuh, analyzing. Aplikasi Adobe Premiere itu sering crash atau nge-close sendiri gitu. Kalian lupa save, terus aplikasinya ke-close atau force close. Bisa jadi karena Windows-nya atau aplikasinya sendiri. Caranya adalah kalian itu cari di mana kalian nyimpen project tersebut.
Kalau kalian nggak tahu di mana kalian nyimpennya atau belum pernah mindahin simpenan, biasanya ada di dokumen Adobe Premiere Pro versinya 11.0. Nah, di sana ada folder yang namanya Adobe Premiere Pro Auto Save. Di sini kalian bisa nyari auto save terakhir dari file kalian. Contohnya gue ngerjain project Sport Don't Blink ya. Terus gue lupa nih, crash aplikasinya. Nah, di sini itu ada kayak ini versinya dari 1 sampai 11. Dan belum tentu yang 11 itu yang terakhir. Kalau seandainya 11 sudah penuh, dia akan reset dari 1 lagi. Tapi itu bisa dilihat dari jamnya. Kan ada yang jam 6:51, ada yang jam 2:29. Nah, lewat jam-jam inilah kalian bisa lihat kalian kerjanya kapan gitu. Jadi walaupun kalian lupa save, masih ada auto save. Cuman jangan terlalu ngandelin auto save. Usahain kalian itu save terus file kalian, jangan nyampe lupa. Karena itu penting banget. Gue rekomendasiin kalian untuk selalu Ctrl S setiap 3 menit sekali. Emang sih terlalu cepet ya, terlalu sering gitu. Cuman itu demi keamanan. Kalau udah ke close project itu, bukan masalah capeknya ngerjain gitu, tapi moodnya itu loh bisa hilang beneran karena kesel gitu. Misal kalian udah ngerjain file yang sebanyak ini, bayangin kan ya, banyak kan ya, anggap aja banyak. Nah, terus kalian pengen cari filenya ini di project, kira-kira yang mana? Anggap aja kalian nggak tahu nih, wah banyak banget nih filenya, yang mana ya? Cara tercepatnya adalah kalian cari yang ada di sini, kemudian kalian klik kanan, terus pilih reveal, mana reveal in project, boom, dia akan langsung nemuin file kalian itu yang mana yang kalian cari. Nah, itu aja untuk kali ini. Ya mungkin nggak terlalu bermanfaat, tapi kalau kalian nemuin masalah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kalian juga nggak mengalami masalah-masalah yang sama dengan apa yang dialami oleh teman-teman di seluruh dunia. Ini anyway, materi ini gue jawab beberapa pertanyaan langsung dari keluhan-keluhan customernya Adobe. Mudah-mudahan diangkat jadi ambasador Adobe Premiere Pro. Oke, thank you for watching and always out of the box.